Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, setelah kita mereview dari pusaka Sangkelat, ini saya mengajak panjenengan semuanya untuk melanjutkan lagi untuk di episode kita kali ini sobat. Untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk mereview dari pusaka yang saat ini menjadi bisa dikatakan lagi naik daun sobat. Jadi memang seperti ini. Pusaka itu terkadang itu ada masanya sobat. Jadi ada masanya. Jadi terkadang dikatakanlah di bulan ini sampai bulan ini gitu, yang dicari itu yang banyak adalah pusaka Sangkelat gitu. Lalu ada lagi di posisi pas bulan yang ini gitu, ada salah satu pusaka atau dapur pusaka yang banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji. Saya memang nggak tahu kira-kira fenomena apa seperti ini. Tapi sobat, memang hal itu memang biasa saya temui. Dan untuk di bulan-bulan ini sobat, pusaka yang menjadi idola atau banyak dicari oleh para pecinta tosan aji adalah dapur Kebo Lajer atau Maheso Lajer. Padahal di dalam pengetahuannya sobat, bahwasanya banyak yang menganggap bahwasanya pusaka Kebo Lajer ini adalah pusakanya para petani, katanya gitu. Padahal di dalam sebuah literatur saya mencari-cari bahan tambahan gitu. Apakah benar sih pusaka Kebo Lajer atau Maheso Lajer ini memang dikhususkan untuk para petani? Ternyata tidak serta-merta benar 100% sobat. Karena apa? Karena para pemimpin dari sebuah wilayah tertentu itu pun juga banyak yang memiliki pusaka dengan dapur Kebo Lajer. Seperti itu. Nah, kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, salah seorang pelanggan gitu, Mas Tony, punya nggak Kebo Lajer, katanya gitu. Oh iya Pak, punya, saya punya, ini kebetulan saya punya gitu. Karena beberapa dari dapur Kebo Lajer saya yang saya punyai itu pun juga setiap setelah saya warangi, bahkan sebelum saya warangi itu pun juga sudah termahal. Nah, itulah kenapa saya menyebut bahwa untuk di saat ini sobat, pusaka yang menjadi primadona atau yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji adalah pusaka dengan dapur Kebo Lajer. Seperti itu. Coba kita akan melihat ini untuk di episode kita kali ini. Saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Kemarin saya mendapatkan Kebo Lajer ini kalau nggak dari Trenggalek ya dari Kediri. Saya agak lupa ini sobat. Nah itu, dan setelah saya dapatkan, kalau nggak salah juga sudah pernah saya review, lalu sudah saya warangi, dan untuk diwarangkannya juga sudah saya serviskan sobat. Jadi ini sudah menjadi bisa dikatakan masuk di dalam kategori untuk direview. Coba kita akan melihatnya sobat. Nah ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Untuk diwarangkannya sendiri, saya sangat senang sekali dengan warangka Ladrang Surakarta atau Ladrang Solo seperti ini sobat. Dan untuk di pendoknya ini adalah pendok Blewa. Nah ini kemarin saya mendapatkan Kebo Lajer juga gitu. Kebo Lajer setelah saya dapatkan, ada salah satu dari penonton saya yang kapan hari itu memahari dari pusaka-pusaka murah tapi tidak murahan. Beliau bertanya, Mas Tony, punya nggak pusaka Kebo Lajer? Nah kebetulan Pak, saya barusan dapat, saya gitu. Boleh nggak minta di foto? Akhirnya saya foto dan beliau langsung suka. Dan kemarin langsung saya kirim karena sudah dimahari oleh beliau. Coba kita akan melihatnya ini untuk di keris yang ini sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka dengan dapur Kebo Lajer. Nah kalau panjenengan melihat di sini sobat, pamornya tertata rapi, meskipun motifnya ini kecil-kecil atau bisa dikatakan alur dari pamornya atau motifnya ini lembut. Nah lembut seperti ini, tapi dia tertata dengan sangat rapi sekali. Nah coba panjenengan amati, dan kesannya ini tidak ngebior atau tidak mubiar. Jadi sekali lagi, saya ada gitu penikmat tosan aji atau pelanggan tosan aji saya, beliau itu tidak menyukai pamor yang mubiar, tidak menyukai pamor yang ngebior, tapi yang disukai adalah pamor-pamor ngedop seperti ini. Nah ini adalah kebalikan dari saya. Kalau saya itu suka sekali
dengan pamor yang mubiar ngebiar itu sangat suka sekali. Tapi kalau agak-agak meredup kayak ngedop seperti ini, kayaknya saya kurang begitu kurang begitu tertarik. Tapi sobat, berbeda dengan yang pusaka yang ini. Meskipun katakanlah ini pusakanya, dapurnya, pamornya ini kurang begitu ngebior, tapi saya sangat suka karena apa? Pertama, untuk di tatanan pamornya dia sangat rapi sekali. Tatanan pamornya bagus dan rapi sekali, dan kalau panjenengan melihat di sini gandiknya dia agak melandai. Nah, jadi bentuknya tidak tegak lurus seperti ini, tapi dia agak melandai. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini kemarin kalau nggak salah saya dapatkan, kalau nggak dari Kediri ya dari Trenggalek untuk yang ini. Nah, ini sobat. Dan kalau panjenengan melihat untuk di pamornya pun, ini pamornya utuh sobat. Nah, ini pamornya utuh. Karena beberapa dari pusaka kebulajar saya yang termahal itu ada dari pamornya itu yang hilang gitu. Ada yang hilang, mungkin termakan usia. Nah, kalau yang untuk yang ini dia pamornya masih utuh ini sobat. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan mengajak panjenengan untuk melihat lebih detail. Saya akan membalik kameranya, dan sekaligus kita nanti saya akan menjelaskan kepada panjenengan tentang filosofi dan tuah dari dapurnya, dapur kebulajar, dan juga tuah dari pamor Bendo Sekudo. Karena apa? Karena kemarin itu ada yang bertanya, Mas Tony, untuk di kebulajar itu fungsinya atau tuahnya untuk apa sih? Nah, biar kita bisa belajar bersama-sama nanti sobat. Oke, Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi dalam pembahasan kita. Kita akan melanjutkan untuk belajar kita mengenai dapur kebulajar sobat. Yang mana untuk di dapur kebulajar untuk saat ini dia sedang naik daun sobat. Karena banyak sekali yang mencari dapur kebulajar untuk saat ini. Dan juga sobat, secara kebetulan saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak sekali dapur kebulajar itu bermunculan. Jadi pas dibutuhkan gitu, pas banyak yang mencari, lah kok dilala juga banyak bermunculan dapur-dapur kebulajar yang ditawarkan sobat. Nah, kita akan melihat, sebelum saya ajak kalian untuk mengenal tentang filosofi dari kebulajar, saya ingin mengajak panjenengan untuk lihat dulu ini keindahan dari pusakanya sobat. Nah, kalau panjenengan lihat di sini untuk di terap-terapannya, lungguh wilahnya ini sangat pas atau ngeterapnya rapat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri pusaka bagus sobat. Jadi lungguh wilahnya ini dia ngeterapnya pas atau rapat. Nah, seperti ini. Dan ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di gandeknya, ini gandeknya agak melandai sobat. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak tegak lurus. Jadi tidak tegak lurus, tapi dia agak melandai seperti ini. Dan untuk di pamornya ini tidak begitu mubiar. Nah, ini pamornya ini kayak pamor kelem atau ngedop seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Dan tatanan dari pamornya kalau panjenengan melihat di sini, ini sangat rapi sekali. Dan juga bisa dibilang ini untuk di pamornya masih tergolong utuh. Nah, seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali, ini sangat rekomendasi sekali ini dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi ini sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk di pembahasan atau filosofi dari kebulajar, karena kapan hari itu ada salah satu dari pelanggan saya bertanya, kira-kira untuk filosofinya kebulajar itu apa sih Mas Tony? Kok banyak sekali yang mencari atau mengidolakan dari pusaka Mahesolajar atau kebulajar ini. Nah, ini kebulajar ini berasal dari dua kata sobat, yaitu kebu yang artinya adalah kerbau, dan lajar ini yang berarti lurus. Kebulajar ini memiliki makna dan harapan agar pemilik dari keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kenal lelah untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon sobat, ini tuah dari keris kebulajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Nah, konon dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Ini untuk di tuahnya. Kalau untuk di filosofinya, diharapkan pemilik dari pusaka kebulajar ini menjadi seorang yang giat bekerja, kuat, semangat di dalam menggapai cita-citanya seperti halnya kerbau
adalah hewan yang kuat untuk diajak bekerja. Selain banyak dimiliki para petani sobat ini karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan juga hama, ternyata keris kebulajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan juga para bangsawan. Karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan juga mengangkat derajat pemiliknya. Nah, seperti itu sobat. Jadi tuah utama dari keris dengan dapur kebulajar ini, sepengetahuan saya yang saya ketahui bahwasanya ini adalah bisa dipercaya untuk menolak wabah penyakit. Itulah kenapa banyak dimiliki para petani. Karena apa? Karena agar petani ini nanti tanamannya ini dijauhkan dari hama ataupun juga wabah penyakit yang menyerang tanamannya, itu seperti itu. Dan dimiliki oleh para pemimpin ini agar wilayah kekuasaannya atau wilayah yang dipimpinnya ini terhindar dari wabah penyakit, itu seperti itu sobat. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Nah, kalau untuk di pamor seperti ini kalau untuk saya masuk di pamor bendo segudo sobat. Nah, bendo segudo ini artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tetapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon. Keris dan tombak dengan pamor bendo segudo ini mempunyai tuah yang dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki yang besar dan mengumpulkan hasil yang banyak. Oleh karena itu, pamor ini banyak dicari oleh mereka yang hidup sebagai pedagang atau juga sebagai pengusaha. Nah, seperti itu sobat. Nah, berarti bisa saya simpulkan di sini bahwasanya jika dimiliki oleh para pemimpin, maka pemimpin tersebut ingin wilayah kekuasaannya itu dijauhkan dari penyakit atau malapetaka, sekaligus juga ingin bahwasanya rezekinya ini menjadi sebuah rezeki yang besar atau gampang dalam mencari rezeki besar dan mengumpulkan hasil yang banyak. Itu harapan dari pemilik dari pusaka kebulajar ini, mungkin dulunya seperti itu sobat. Dan jika dimiliki oleh petani, nah diharapkan dengan sawab atau tuah dari keris kebulajar dengan pamor bendo segudo ini, tanamannya ini dijauhkan dari hama penyakit dan sekaligus pemiliknya diberikan rezeki yang besar. Itu seperti itu sobat. Jadi bisa dikatakan makna atau pesan yang terkandung di dalam doa di dalam pusaka ini sangatlah baik dan juga mengandung unsur-unsur kebaikan baik di dalam pemiliknya ataupun juga kepada lingkungan di sekitarnya. Itu seperti itu sobat. Nah, ini adalah pusaka dapur kebulajar dengan pamornya pamor bendo segudo, sebuah sebuah pengharapan atau sebuah doa yang baik dari pemilik pusaka ini dulunya, agar ini menjadi sebuah piandel atau sebuah ageman yang layak untuk dijadikan sebagai sarana ikhtiar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.